Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dengan NIM 106200006 perihal penugasan mengenai penjelasan dari gambaran premolar 1 atas kanan atau gigi 14, lalu premolar kedua atas kanan atau gigi 15, premolar pertama bawah kanan atau gigi 44, dan premolar kedua bawah kanan atau gigi 45. Untuk yang pertama itu ada gambaran premolar pertama atas kanan atau gigi 14 dengan pandangan bukal yang mana garis servikal tidak begitu melengkung dan akarnya itu lebih pendek. Pada bagian sepertiga apikalnya ini lebih langsing dengan apexnya yang lebih runcing. Lalu untuk titik kontak ke ujung caps sedikit konveks dan memberikan perbedaan dari lereng mesial. Lalu untuk pandangan maksud saya pandangan palatal, permukaannya ini adalah permukaan kebalikan dari pandangan bukal dengan tambahan satu garis lengkung yang menunjukkan ini caps palatal, yang mana ini tuh 1 mm lebih pendek daripada caps bukal. Lalu untuk pandangan mesial, ujung-ujung capsnya ini berada di dalam lingkungan dasar akar, lalu lebar korona P1 atas buko palatalnya ini berbanding dengan jarak ujung caps bukal ke ujung caps palatal dengan perbandingannya itu 5:9. Lalu untuk bifurkasi dari akar terletak kurang lebih setengah panjang akar, lalu ujung-ujung akar bukal dan palatalnya itu sama, serta garis servikal melengkung kira-kira setengah milimeter ke permukaan oklusal. Lalu untuk pandangan distal, permukaan ini tuh seperti permukaan mesial dengan perbedaannya garis servikal tidak begitu melengkung, developmental growth tidak ada atau tidak nyata. Lalu untuk pandangan oklusal yang harus diperhatikan pada pandangan ini adalah yang pertama itu ada posisinya yang relatif dari daerah-daerah kontak, lalu hubungan dari caps dan groove sentral terhadap groove lateralnya. Lalu juga kita lanjut ke gambaran gigi yang kedua, yaitu gigi premolar 2 atas kanan atau gigi 15. Premolar kedua atas akar tunggal ini pensiodistal datar dan lebih panjang dari premolar pertama atas. Caps buccalis dan caps palatinalis ya hampir sama dengan bentuk korona, mirip premolar 1 rahang atas, dimensi korona premolar 2 lebih kecil, lalu mahkotanya kurang bersudut atau lebih bulat, akarnya hanya 1. Lalu untuk sulcus centralis yang lebih pendek dengan beberapa vis tambahan. Tidak punya vis, pertumbuhan marginalis, caps bukal dan palatalnya lebih kecil dan lebih rendah dari premolar pertama atas. Lalu lereng mesial bukal capsnya lebih pendek dari distal. Bagian oklusalnya itu oval. Baik, kita lanjut untuk gambaran yang ketiga, yaitu gambaran gigi premolar pertama bawah kanan atau gigi 44, yang mana pada pandangan bukal, groove labial bukalnya simetris, cups bukalnya besar dan meruncing, daerah kontaknya lebar dengan letak crest groove mesial dan distal hampir sama tingginya. Jarak crest cervical kira-kira lebih panjang sedikit daripada setengah jarak cervical ujung caps. Ukuran korona mesiodistal pada garis cervical lebih sempit daripada daerah kontak. Akarnya meruncing ke bawah dan pada bagian sepertiga apikal akar itu menjadi langsing, kemudian bengkok ke arah distal. Nih. Lalu untuk pandangan lingual, groove lingualnya itu sebaliknya dari permukaan bukal, yang mana pada permukaannya ini terlihat dengan nyata bahwa caps lingual yang kecil. Rata-rata caps lingual ini sedikit lebih besar daripada 1/4 tinggi caps bukal. Lalu untuk pandangan mesial, pada permukaan ini terlihat variasi dalam bentuk fungsionil dari gigi belakang atas, dan yang khas untuk gigi belakang bawah ini adalah garis yang membagi caps bukal terletak pada poros gigi, groove palatal convex dan caps palatal terletak dari garis palatal dan akar. Groove developmental terlihat nyata, garis yang menunjukkan groove palatal akar hampir lurus dari cervical sampai setengah panjang akar, kemudian meruncing ke apex. Lalu untuk pandangan distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial. Yang pertama tidak ada groove developmental,
ridge marginalnya lebih tinggi, lalu curve cervicalnya lebih lurus. Lalu untuk pandangan oklusal permukaannya hampir bulat dalam groove palatalnya dengan sedikit variasi dalam developmental mesial. Groove lingual distal hampir bundar dari chest curve bukal ke chest curve lingual. Groove lingual mesial bulat dari groove developmental mesial ke chest curve bukal. Daerah kontak pada permukaan mesialnya ini lebih sempit. Gigi ini berkontak dengan caninus daripada daerah kontak permukaan distal. Gigi ini berkontak dengan gigi premolar 2. Lalu untuk yang keempat itu ada gambar gigi premolar kedua bawah kanan atau gigi 45. Pada pandangan bukal, caps bukalnya lebih pendek daripada caps bukal premolar pertama dengan tidak begitu runcing. Akarnya lebih panjang, permukaan-permukaan lainnya itu sama. Lalu untuk pandangan palatal, maksud saya pandangan lingual, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal. Caps lingualnya terlihat lebih di bawah daripada caps bukal. Caps mesiolingualnya ini lebih besar daripada caps distal lingual. Lalu permukaan mesialnya, permukaan ini sama dengan permukaan mesial premolar pertama bawah dengan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, graph developmental mesiolingualnya tidak ada, lalu ridge marginalnya lebih tinggi, caps lingual lebih besar daripada caps lingual premolar pertama. Lalu untuk pandangan distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial yang kadang-kadang semua caps dapat terlihat. Nah, lalu untuk yang pandangan oklusal, permukaannya ini berbeda sekali dengan premolar pertama bawah, yang mana daerah kontak lebar dan rata, groove labialnya 4 persegi, pit sentral di mana groove developmental bertemu, lalu mesiolingual cupsnya lebih besar daripada distolingual caps. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.